Wajah itu menempel tepat di pipi Pak Bujang. Ketika makhluk hitam itu menggeram lagi, terasa hawa panas dan bau amis yang pekat di wajah Pak Bujang. Barulah dia teringat akan sosok ini. Assalamualaikum, yo balik lagi bersama aku Dede. Kali ini aku akan membawakan cerita horor lagi buat kalian ya, yang berasal dari Twitternya Indrawan. Bagi kalian yang penasaran dengan Twitternya, link udah aku taruh di deskripsi ya. Oh iya, bagi kalian yang ingin membagikan cerita horor kalian lewat channel ini, kirim aja ke email yang ada di bawah ini ya. Oke, kita mulai. Nama tokoh dan tempat akan disamarkan demi menjaga nama baik yang bersangkutan. Siang di hari Jumat itu, Pak Bujang baru saja menyelesaikan makan siangnya di sebuah warung ketika ada orderan masuk di aplikasi ojek online-nya. Setelah dicek, ternyata orderan dari seorang yang meminta diantarkan ke tempat tujuan. Pak Bujang melihat peta yang ditunjukkan di HP-nya, lokasi penjemputan dan tujuan. Pak Bujang tahu persis daerah tersebut. Setelah membayar makan siangnya tadi, beliau buru-buru menjemput calon penumpang tersebut. Hari ini tak begitu banyak yang mengorder, sama seperti hari-hari kemarin. Semenjak pandemi ini, orderan memang berkurang drastis. Makanya itu, ada orderan masuk, Pak Bujang lumayan semangat. Pukul 2 siang, tapi awannya gelap dan tebal menggantung di situ, membuat hari seakan seperti malam. Pak Bujang mulai menyisiri jalan yang sambil berpatokan dengan arah yang ditunjukkan di HP-nya. Tak lama, sampailah beliau di sebuah komplek perumahan yang sepertinya baru sedang dibangun, dengan jalan yang masih tanah kuning. Rumah-rumahnya masih ada yang sudah jadi dan banyak juga yang baru setengah jadi. Sepertinya belum begitu ramai di tempat itu karena situasinya sepi sekali. Setelah masuk agak ke dalam, sampailah Pak Bujang di titik penjemputan. Sebuah rumah yang letaknya persis di ujung komplek tersebut. Rumah tersebut bersebelahan dengan ribuan pohon-pohon sagu yang besar-besar yang memanjang ke belakang sisa tanah dari komplek itu. Perasaan Pak Bujang sedikit tidak enak saat itu. Apalagi ketika dia melihat ke arah rumah calon penumpangnya. Seorang wanita berbusana terusan warna merah sudah berdiri menunggu di teras rumah itu. Pak Bujang agak kaget melihat penampilan wanita itu. Ketika dia mendekat, ternyata dia membawa semacam bungkusan kain putih yang entah apa isinya. Yuk Pak, kita jalan. Ucap perempuan itu dengan suara yang terdengar janggal. Pak Bujang menghidupkan motor metiknya, tapi tetap diam. Dia mulai merasa ada keanehan. Dadah, dadah, dadah. Pak Bujang sontak melihat ke arah suara itu. Seingat Pak Bujang, di teras tadi cuma wanita penumpang tadi. Kok tahu-tahu sekarang sudah ada 2 orang anak kecil dengan kepala gundul dan telanjang dada, sambil dada-dada kepada Pak Bujang. Oh, mungkin anak-anaknya ibu ini, pikir beliau. 2 bocah gundul itu tetap melambaikan tangan mereka, gerakan aneh dan sambil tertawa-tawa janggal. Wanita itu melambaikan juga ke arah mereka dan tertawa kecil. Tapi Pak Bujang sempat mendengar kalau tawanya pun tak kalah anehnya. Untuk terakhir kalinya, Pak Bujang menoleh ke teras tempat 2 bocah tadi. Tepat di belakang mereka berdiri seorang pria juga sambil bertelanjang dada dengan rambut aut-autan berkulit gelap dan postur tubuhnya agak tinggi. Mungkin dia bapaknya anak-anak itu, batin Pak Bujang. Tetapi perasaannya makin gelisah. Tahu-tahu muncul aja tuh orang, pikir beliau. Sosok tersebut diam tanpa reaksi apapun, sehingga Pak Bujang tak bisa melihat jelas seperti apa rupa lelaki aneh itu. Ayo Pak, nanti hujan. Bisik perempuan itu tetap dengan suara anehnya. Seolah terhipnotis, tangan Pak Bujang
segera memegang ke arah stang motornya. Mereka pun jalan. Dengan wanita itu duduk manis di jok motor Pak Bujang, sambil tangannya masih memegang bungkusan kumal itu. Pak Bujang masih dapat mendengar suara tawa dua bocah aneh itu. Hahaha. Hahaha. Siang itu, langit semakin gelap. Pak Bujang masih kukuh untuk segera mengantarkan penumpang itu sampai ke tujuan. Walau dengan hati penuh perasaan aneh, Pak Bujang membawa motornya dengan pikiran kosong. Tapi sesuatu di hatinya masih memaksakan untuk tetap berpikir positif. Dan Pak Bujang mulai merasakan keanehan tersebut. Setahu Pak Bujang, berdasarkan arah yang ditunjukkan aplikasi, jarak yang ditempuh ke tujuan seharusnya tidak terlalu memakan waktu yang lama. Beliau juga pernah beberapa kali dapat orderan dan tujuannya pun sama dengan yang sekarang. Pastinya beliau ingat persis jarak tempuh untuk sampai tujuan tersebut. Kenapa rasanya jauh banget ya, batin Pak Bujang. Pak Bujang mulai gelisah ketika gigikan kecil terdengar dari penumpang di belakang beliau, pelan dan sesekali tapi terdengar jelas di telinga Pak Bujang kalau wanita itu sedang tertawa mengkikik. Pak Bujang mencoba melirik sedikit dari kaca spion yang di sebelah kanannya untuk melihat jelas ke penumpang tersebut. Baru Pak Bujang sadar kalau rambut panjang wanita itu menutupi hampir seluruh bagian wajahnya. Tapi beliau sempat melihat samar-samar kalau wajahnya penuh kerutan di sana dan sini. Dan bagian mulutnya yang agak mencong tersenyum mengerikan. Pak Bujang seakan lupa diri, serasa ada yang menghipnotisnya. Tiba-tiba bau bangkai pun tercium. Beliau yakin bau itu berasal dari bungkusan yang dari tadi dipegang oleh perempuan misterius itu. Mata Pak Bujang berat, pikirannya kacau. Anehnya, dia masih sanggup mengemudikan motornya. Wanita berbaju merah itu sekarang tertawa nyaring. Dan motor metik Pak Bujang tiba-tiba tarikannya terasa sangat berat. Pak Bujang panik, mau berhenti tapi tak bisa. Dilihatnya lagi dari kaca spion, wanita itu menampakkan jelas wajahnya yang penuh kerutan, matanya yang seakan tertarik ke dalam, dan mulut moncongnya yang memperlihatkan giginya yang hancur dan hitam. Tawanya pun melengking. Pak Bujang seakan dipaksa untuk melihat pemandangan mengerikan itu. Padahal masih di atas motor yang berjalan. Dan suara tersebut sepertinya tepat di lubang telinga Pak Bujang. Nyaring dan menakutkan. Siksaan sepertinya belum selesai. Seakan bau yang kian menusuk dan tawa yang melengking. Kini Pak Bujang dikagetkan dengan kemunculan dua bocah gundul, anak dari wanita itu. Keduanya duduk tepat di bagian depan jok motor. Dua bocah berkulit pucat dengan mata lebar dan mulut berbentuk tak lazim serta bertelanjang dada. Keduanya asik terbahak-bahak seakan-akan menertawakan sesuatu sambil sesekali melihat ke arah Pak Bujang. Wajah keduanya terlihat jelas selayaknya orang tua peot dan keriput seperti kayak kakek. Dan Pak Bujang seolah dipaksa untuk menonton semua teror ini. Motor yang tadinya berat sekarang menjadi sangat berat ketika suara tawa wanita itu tiba-tiba berubah menjadi suara geraman. Pak Bujang tak sempat berpikir tentang munculnya suara aneh yang lain itu. Ketika itu juga sepasang lengan berukuran besar berwarna hitam pekat dengan kuku panjang dan runcing mendekap tubuh beliau. Tepat di belakangnya, spontan Pak Bujang merasakan sakit di bagian dadanya dan perutnya karena saking kuatnya lengan makhluk itu memeluk tubuh beliau. Napas Pak Bujang tersenggal-senggal, otaknya seakan sudah tak mampu berpikir sehat lagi. Ini pasti mimpi, ini pasti mimpi, batin Pak Bujang. Suara geraman mengerikan itu semakin jelas. Pak Bujang
memberanikan diri mengintip lagi lewat kaca spion. Dia penasaran dengan sosok yang kali ini diboncengnya. Tapi kini Pak Bujang sudah tak perlu lagi repot-repot mengintip, karena makhluk itu memperlihatkan dengan sengaja rupa wajahnya dari sebelah kiri kepala beliau. Matanya terbelalak menyaksikan penampakan mengerikan dari wajah makhluk hitam itu. Rambutnya yang gimbal melebar, hampir menutupi seluruh wajahnya yang berwarna gelap pekat. Tapi Pak Bujang sempat melihat kalau mata makhluk itu berwarna putih tanpa bola mata di dalamnya. Hidungnya yang panjang ke depan, dari mulutnya mencuat taring panjang dari gigi bagian bawahnya, serta mengalir deras air liur dari bibirnya yang lebar. Wajah itu menempel tepat di pipi Pak Bujang. Ketika makhluk hitam itu menggeram lagi, terasa hawa panas dan bau amis yang pekat di wajah Pak Bujang. Barulah dia teringat akan sosok ini, makhluk yang sama, berdiri di belakang sosok kedua bocah gundul yang ada di rumah tadi. Ketakutan dan panik, Pak Bujang hanya bisa membaca doa-doa keselamatan dari dalam hatinya, memohon bantuan agar semua teror ini segera berakhir. Cengkeraman makhluk itu semakin kuat, suara geraman dan tawa makin kuat, sampai akhirnya salah satu tangan besar makhluk itu mencengkram wajah Pak Bujang hingga menutupi pandangan beliau dan semuanya menjadi gelap. Pak, bangun Pak. Seseorang mencoba membangunkan beliau cukup keras, dan beliau pun buru-buru tersadar dari tidurnya yang terasa lelap. Bapak kenapa tidur di sini? Tanya lelaki tersebut dengan wajah heran dan curiga. Pak Bujang yang belum begitu pulih kesadarannya berusaha mencerna sekelilingnya. Beliau mengecek jam di tangannya. 5:30 lebih sedikit. Sore beranjak malam dan gerimis turun dari langit yang makin gelap. Mata Pak Bujang melihat sekeliling tempat beliau tertidur dan tersentak kaget. Ia ingat kengerian yang dialaminya tadi. Ternyata beliau tertidur di teras rumah tempat ia menjemput penumpang aneh yang sebelumnya. Dan kepada pria itu, Pak Bujang pun menceritakan semua teror mengerikan itu. Rumah ini memang kosong Pak. Sejak dibangun sampai sekarang belum ada orang yang mengisinya. Ucap orang itu yang ternyata penjaga komplek. Jam segini emang biasanya saya ngecek. Ada bapak lagi tiduran di teras. Ya saya bangunin. Akhirnya Pak Bujang memutuskan untuk pulang dengan harapan kalau semua teror barusan itu pastinya hanya mimpi. Walaupun sangat terasa nyata, Pak Bujang mengecek lagi aplikasi ojolnya dan mendapati ada pesan di sana. Kok lama ya Pak? Lama amat sih Pak. Keburu hujan nih. Di-cancel aja deh. Hampir 2 jam yang lalu, pesan dari orderan sebelumnya persis yang beliau dapatkan sebelum ia datang ke rumah itu. Pak Bujang sedikit kaget dan lebih kaget lagi. Mendadak aroma bau amis itu samar-samar tercium. Pak Bujang ingat betul bau ini, bau busuk yang serupa dengan aroma bangkai tikus yang telah mati lama. Buru-buru beliau berlari ke arah motornya yang terparkir di depan jalan rumah kosong itu. Cepat-cepat dan menghidupkan motornya, segera menjauhi rumah yang dalam komplek itu. Nah, gitu ya ceritanya ya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, bagi kalian yang suka dengan video ini atau channel ini, mohon tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa memberikan lagi cerita horor selanjutnya yang mungkin aja nih terjadi pada kalian.